Bapak Ibu yang melihat video ini pasti mengalami kasus gagal login info GTK, dan Bapak Ibu harus tahu ya, baik Bapak Ibu guru, operator atau kepala sekolah, idealnya juga harus tahu untuk cara mengatasi permasalahan kecil ini agar bisa mengatasi dengan benar. Dan di sini saya akan kupas tuntas bagaimana biar kita bisa login di info GTK ini dengan berhasil ya, sampai berhasil. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, salam hormat, salam jumpa lagi dengan saya Lianal Skopedia. Kali ini akan membahas solusi gagal login info GTK 2022. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi ya, kita akan membahas lengkap Bapak Ibu terkait dengan info GTK. Nah, perlu Bapak Ibu pahami bahwa password info GTK terbaru sekarang ini harus mengandung karakter huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Ini Bapak dan Ibu guru sekolah harus dipahami ya, harus diketahui. Bila mana Bapak Ibu password info GTK-nya itu belum sesuai dengan ini, maka bisa dipastikan Bapak dan Ibu guru sekalian itu nanti akan ditolak login info GTK seperti ini ya. Kita cek juga seperti ini. Nah, kita login pasti gagal Bapak Ibu ya, pasti gagal. Nah, padahal dengan akun yang sama tadi ya Bapak Ibu, nah ini dengan akun ini ya, kita login gagal ya. Nah, tapi kalau di PTK Datadik Bapak Ibu ya, saya log out dulu. Di PTK Datadik ya, ini pasti bisa Bapak Ibu, pasti bisa ini. Kita cek. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya kalau di PTK Datadik. Nah, sedangkan di info GTK itu tidak bisa. Ya, kenapa demikian? Nah, Bapak Ibu harus pahami ya, sekali lagi di info GTK Bapak Ibu harus pastikan password terbarunya itu mengandung karakter-karakter ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kami akan sampaikan mengapa terjadi demikian. Bapak Ibu jika tidak sesuai kriteria pasti akan ditolak ya di info GTK-nya, tidak bisa. Ya, karena sudah ada sistem yang memfilter ke info GTK tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian juga harus tahu di sini ada dua cara bagaimana mereset, mengubah password di info GTK. Dan Bapak Ibu juga harus tahu bahwa info GTK ini basic datanya, sumber data utamanya adalah dari aplikasi yang namanya Dapodik Bapak Ibu ya, dari aplikasi Dapodik Bapak Ibu ya, Dapodik ini. Jadi semua sumber datanya itu dari Dapodik ini Bapak Ibu, harus dipahami juga. Nah, kami jelaskan di sini dua cara yang dimaksud di sini. Bapak Ibu bisa reset password melalui aplikasi Dapodik langsung atau secara online melalui web sp.datadik.kemdikbud.go.id ya. Kalau lewat aplikasi Dapodik Bapak Ibu setelah diubah nanti wajib sinkron agar terbaca server pusat. Kalau online Bapak Ibu tinggal ubah, nah nanti di Dapodik tinggal tarik data ya. Nah, kemudian untuk di Dapodik sendiri ada dua cara untuk mengubah passwordnya ya. Ada dua cara di Dapodik sendiri ya. Kalau kita total ya ada berarti tiga cara ya. Nah, langsung kita coba Bapak Ibu. Jadi yang di Dapodik ya ada dua cara. Pertama Bapak Ibu kita bisa login di Dapodik dengan akun GTK yang bersangkutan ya. Seperti yang kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan akun tadi ya. Nah, akun ini Bapak Ibu, akun ini ya. Nah, ini passwordnya. Nah, yang jelas masih password lama ya. Nah, saya akan login dan gagal Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk di Dapodik, aplikasi Dapodik ya, aplikasi Dapodik dengan akun yang sama tadi kita masuk. Nah, setelah masuk berhasil Bapak Ibu ya di aplikasi Dapodik, dan ini secara offline di Dapodik ya, offline dulu. Nah, setelah kita klik masuk di akun guru yang bersangkutan. Nah, dan ternyata nanti akan terjadi sesuatu Bapak Ibu secara otomatis terjadi. Nah, ini dia yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi akan ada langsung muncul menu konfirmasi perubahan password seperti ini Bapak Ibu ya. Ini pasti otomatis muncul Bapak Ibu ya. Ini otomatis muncul Bapak Ibu, isikan password lama, masukkan password baru ya. Kemudian konfirmasi password baru, dan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia.
keterangan yang kami sampaikan tadi ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai lupa lagi ya. Ini terkait berapa karakter ya, jelas di sini ya Bapak Ibu. Ini minimal 8 karakter, harus mengandung huruf besar AZ, harus mengandung huruf kecil, harus mengandung angka dan tanda baca ya, tanda baca atau karakter khusus ya. Ini ada tanda seru, pagar, dolar dan lain sebagainya ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita langsung bisa mengubahnya langsung Bapak Ibu ya. Kita ubah di sini ya. Diubah password lama dulu, kemudian password baru harus sesuai dengan kriteria ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak sesuai nanti biasanya langsung ditolak Bapak Ibu ya. Kalau tidak sesuai, dan kalau sudah, klik simpan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu sekalian ya, sudah selesai, dan ini kita bisa log out. Nah, setelah log out Bapak Ibu, kita bisa masuk menggunakan akun yang password yang terbaru ya, password terbaru. Nah, ini salah ya karena masih password lama tadi. Nah, sekarang kita masukkan password baru. Nah, bisa ini pasti ya. Nah, bisa. Dan sekarang di info GTK Bapak Ibu kita cek ya. Di info GTK kita cek. Nah, ada yang tahu kira-kira hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Ya jelas tidak bisa ya, karena apa? Karena Dapodik belum disinkronisasi ya. Jadi wajib sinkron ketika mengubah di aplikasi Dapodik agar terbaca di server pusat ya. Dan kita lanjut di sini, itu untuk cara pertama Bapak Ibu, ini sangat mudah ya. Dan cara kedua ini bisa langsung dilakukan oleh operator juga Bapak Ibu. Di sini saya kembali ke login, masuk di akun operator Bapak Ibu. Masuk menggunakan akun admin atau akun operator sekolah, masuk. Lalu masuk di operator sekolah dan kita langsung pilih di menu GTK ya. Tutup dulu GTK, kemudian guru. Lanjut di sini tinggal pilih Bapak Ibu siapa yang akan diubah passwordnya ya. Siapa yang akan diubah? Di sini kita pilih, misalkan ya, saya contohkan di sini guru ini ya. Kemudian klik ubah. Oh sorry bukan ubah, tapi penugasan ya. Sampai lupa saya ini. Pilih gurunya ya, kemudian pilih menu penugasan Bapak Ibu ya. Ini penugasan ini ya, ini masih loading ya, kita tunggu. Sudah ya, klik dulu gurunya, pilih menu penugasan, dan setelah itu buat ubah akun PTK. Nah, tinggal dimasukkan password terbaru di sini ya, dimasukkan ya, setelah itu disimpan ya. Nah, ini password baru harus sesuai dengan karakter tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, klik simpan. Nah, ini sudah mengupdate passwordnya Bapak Ibu ya, sudah mengupdate passwordnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu bisa segera melakukan sinkronisasi setelah mengubah di Dapodik ini ya. Untuk cara sinkronisasi tidak perlu saya tunjukkan, pasti Bapak dan Ibu guru tahu ya cara sinkronisasi, apalagi operator. Ini tugas operator juga. Jika ada kesulitan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan yang berikut Bapak Ibu, untuk cara yang kedua secara online Bapak Ibu ya. Ini secara online Bapak Ibu bisa langsung di sp.datadik.kemdikbud.go.id ya. Nah, langsung saja kita praktikkan Bapak Ibu di web PTK ya, di SP ya, SP Datadik ini Bapak Ibu ya. SP Datadik kita masuk menggunakan akun operator atau akun sekolah Bapak Ibu. Ini kita masuk dengan akun sekolah ya, dimasuk. Dan setelah dimasuk di akun sekolah, akun operator, kita pilih akun. Lalu di bawah ini pilih tampilkan PTK dan tinggal dipilih akunnya Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih siapa yang akan di reset. Nah, ini saya akan contohkan satu guru di sini Bapak Ibu ya, yang kita tadi gagal ya. Nanti gagal tadi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba ubah ini. Nah, kemudian kita pilih password yang, atau buat password
yang terbaru Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan kriteria karakter yang saya sampaikan di awal tadi ya. Harus 8 karakter, kemudian ada karakter-karakter yang sudah ditentukan ya, ada karakter khusus, huruf besar, kecil, dan lain sebagainya ya. Harus wajib Bapak Ibu. Nah, jika sudah Bapak Ibu ya, klik update. Nah, ini sudah bisa. Nah, dan bedanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merubah di SP Datadik di sini ya, Bapak Ibu harus nanti di Dapodik ini harus melakukan tarik data. Jadi perubahan yang dilakukan secara online nanti akan masuk di server Dapodik lokal atau di Dapodik Bapak Ibu, Dapodik sekolahnya ya, tarik data. Nah, itu kalau Bapak Ibu di SP Datadik ya. Jadi menarik data yang dari online ke offline di sini Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Dan untuk yang melalui PTK Datadik ini Bapak Ibu langsung real time Bapak Ibu, langsung real time. Real time bagaimana artinya? Real time artinya langsung Bapak Ibu bisa menggunakan login di PTK Datadik. Nah, langsung ini langsung real time Bapak Ibu. Bapak Ibu ubah tadi ya, ubah langsung dalam detik itu juga akan bisa. Nah, ini saya gunakan password baru tadi yang saya update ya. Nah, ini Bapak Ibu kita cek ya. Nah, bisa langsung ya, jadi bedanya itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, cara ini bisa Bapak Ibu pilih salah satu, mau lewat Dapodik atau mau lewat SP Datadik dengan prasyarat lanjutan tadi ya. Kalau di Dapodik maka Bapak Ibu harus sinkron sehingga datanya biar masuk di pusat, dan kalau di SP Datadik Bapak Ibu harus melakukan perbaikan secara online di web ini. Setelah itu di Dapodik harus tarik data biar sinkron dengan Dapodiknya, dengan sama datanya di online dan di Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang setelah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu perlu diketahui ini ketika Bapak Ibu sudah mengubah, sudah sinkron ya, sudah atau secara online di SP Datadik, ketika Bapak Ibu mau login di Info GTK secara langsung ya dalam waktu itu ya, nah pasti di sini akan masih gagal Bapak Ibu ya, masih gagal ya. Di sini kita lihat ya, sesuai dengan kalender yang saya jelaskan ini sekarang tanggal 6 jam 9 Bapak Ibu ya, jam 9 ya ini. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan tunjukkan setelah berhasilnya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, setelah Bapak Ibu sekalian melakukan sinkronisasi dan ubah password ya. Kalau saya sarankan Bapak Ibu ya, semuanya ini bagus ya, bagus, tapi lebih bagus di online ini karena lebih cepat Bapak Ibu, tidak ribet ya, langsung masuk di SP Datadik tinggal update password. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal menunggu beberapa jam, pasti nanti akan bisa. A few moments later. Baik Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita cek ya. Sekarang adalah tanggal yang tertera di sini, yaitu Bapak Ibu tanggal, sebentar nggak muncul ini ya, tunggu. Ya, tanggal 7 jam 2:12 atau pas saya pulang sekolah ini Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih ada waktu sekitar 24 jam lah ya setelah kemarin saya ubah, dan ini saya coba. Nah, sekarang kita coba cek Bapak Ibu di Info GTK. Info GTK, dan saya akan mengecek dengan guru yang sama, akun yang saya ubah kemarin Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, tentu ini nanti akan membuktikan ya, cara ini atau cara-cara yang saya tunjukkan itu terbukti atau tidak ya. Terbukti, Bapak Ibu bisa lihat sendiri tadi tanggalnya kapan ya, kemudian waktunya juga kapan ya, jamnya berapa. Nah, ini kemarin ya akunnya ini. Nah, sekarang sebenarnya tadi saya cek sudah bisa sih tapi saya tunjukkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini kita cek, dan untuk membuktikan saja Bapak Ibu sekalian ya, biar Bapak Ibu yakin. Jadi cara yang benar tuh seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung karena ini sebenarnya masalah sangat kecil sekali Bapak Ibu ya. Masalah sangat kecil sekali, jangan dibuat pusing, jangan dibuat panik, bingung ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, bisa ya, bisa berhasil ya. Dan di sini kebetulan tunjangan profesinya tidak valid karena memang yang bersangkutan ini belum bersertifikasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
bagaimana cara mengecek info GTK dengan tepat, dengan benar, sekaligus solusi salah password gagal login. Jika bermanfaat silahkan di like, share, subscribe. Sampai jumpa Bapak Ibu di video kami berikutnya.